Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai bagaimana pengelolaan sampah di Jerman dan cara jitu Jerman dalam memanage sampah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konon dari dulu Jerman tidak pernah mengambil air dari sumur. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya gempa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jerman itu airnya berasal dari sungai. Nah, karena airnya dari sungai, maka tidak ada orang yang berani membuang sampah di sungai. Mereka itu membuang sampah tidak sembarangan dan sampah dibuang di tempat yang telah ditentukan. Nah, bagaimana cara penanganan sampah di Jerman? Ini dia. Setiap rumah harus mempunyai jadwal pengambilan sampah. Nah, jadwal ini didapat dari websitenya ART atau websitenya TPS. Artinya para tetangga sudah menyiapkan tong sampah di depan rumahnya. Berarti besok pagi ada pengambilan sampah. Jadi saya harus juga mengeluarkan tong sampah untuk jadwal besok pagi. Biar pagi-pagi enggak geresak gurusuk. So hard, but we only have today. Our bodies will rust and our eyes will fall away. So hold me tight on this longest night of the year. Nah, teman-teman tadi lihat bahwa saya membawa tong sampah, saya taruh di luar, tapi nanti pengangkutannya itu akan berbeda truknya gitu. Jadi terpisah sih gitu. Walaupun jadwalnya itu sama, harinya adalah sama gitu. Memang sih kalau di Jerman itu pengelolaan sampah ini agak sedikit ribet ya, karena semua sampah itu harus dipilah-pilah dulu, dipisah-pisahkan gitu sesuai dengan bahan dari sampah tersebut. Jadi ya lumayan agak sedikit ribet, tapi menurut saya sih itu bagus gitu. Sampah yang berbahan kertas atau karton, kardus dimasukkan ke dalam tong sampah yang berwarna biru. Nah, ini adalah box buku. Jadi fungsinya ini adalah kalau misalnya masyarakat Jerman punya buku yang tidak terpakai lagi, ya lebih baik ditaruh di sini. Dengan adanya ini, semua orang bisa membaca buku dan memiliki buku secara gratis. Nah, ini adalah gelbesak, plastik yang berwarna kuning. Nah, kalau misalnya ada plastik-plastik atau kemasan makanan, susu, aluminium gitu, kaleng dimasukkan ke dalam gelbesak ini. Tapi kalau misalnya botolnya berlogokan Van Flaske, ya sayang gitu, jangan dibuang di gelbesak gitu, karena itu bisa diuangkan. Dapat uang sekitar 25 sen, kan lumayan, ya enggak? Sebenarnya bukan botol plastik aja sih bisa ditukarkan di mesin ini, tapi botol yang berbahan dari gelas pun bisa ditukarkan di mesin ini dan kita bisa mendapatkan uang. Teman-teman punya baju bekas itu bisa disalurkan ke yayasan sosial. Kalau di tempat saya itu namanya Caritas. Teman-teman itu jauh dari yayasan sosial, maka teman-teman bisa juga membuang baju-baju bekas atau sepatu bekas ke tempat yang telah ditentukan. Nah, ini adalah tempatnya. Nah, ini adalah biotone, jadi sampah bio ya. Jadi kayak misalnya sisa-sisa tanaman, sampah kebun, sampah buah, atau sayuran, atau teh, kopi ya, bisa berakhir di sini juga. Kalau misalnya beres-beres taman nih, atau misalnya nebang pohon gitu ya, daunnya dijadikan pupuk, kemudian batangnya itu dijadikan kayu bakar bisa.
Nah, sampah yang paling beracun adalah sampah baterai. Jadi kalau orang Jerman di sini, kalau misalnya ada baterai yang sudah tidak terpakai lagi, itu dipisahkan sama mereka gitu. Jadi dipisahkan, tidak disatukan dengan sampah yang lainnya gitu. Jadi dipisahkan di kantong plastik. Nah, nanti kalau ke supermarket ya dibawa ke supermarket atau ke toko elektronik. Nah, mereka itu menyediakan tong sampah khusus untuk baterai gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman gitu ya beres-beres rumah dan banyak barang yang sudah tidak terpakai lagi, gimana sih buangnya gitu ya. Jadi teman-teman harus menelpon atau mengirim email ke ART tadi dan nanti ada jawaban kapan diambilnya. Please no. Untuk sampah botol itu dibuang di tempat box botol gitu. Nah, itu berdasarkan warna botol. Jadi kalau misalnya warna putih ya dimasukkan ke dalam box yang berwarna putih gitu, white gitu ya. Nah, itu yang putih. Kemudian warna coklat gitu kan, brown ini dimasukin ke warna coklat. Kemudian yang hijau juga demikian. Jadi sesuai dengan warna botol tadi gitu. Nah, itu adalah untuk botol-botol yang tidak ada vanflasenya. You are my home. This love is pure. Always. Nah, ini adalah resmol. Jadi resmol ini adalah khusus untuk sampah kotor, kayak misalnya popok, misalnya kotoran hewan atau sisa makanan, kertas kotor ya. Jadi kalau kertasnya sudah kotor ya masukin ke sini gitu. Tapi kalau kertas bersih ya dimasukin ke papier tonner, dan porselen juga bisa dimasukin ke sini. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya anjing gitu ya, dan misalnya diajak keluar nih ke jalanan gitu ya, nah misalnya anjingnya pup gitu, nah itu teman-teman harus membuang pupnya tersebut gitu. Jadi saya sarankan untuk bawa plastik sih kemana-mana. Jadi kalau misalnya anjingnya pup ya langsung diambil gitu pupnya, dimasukin ke kantong plastik gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu mengenai tema sampah ini, dan saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah nonton sampai akhir. Untuk video mengenai rahasia sukses Jerman dalam menangani sampah di Jerman serta ide usaha dari sampah yang membawa berkah akan saya ulas di video part berikutnya. Ciao.